Latar belakang Perang Padri pertama adalah konteks dan melibatkan faktor sosial, budaya, agama, dan politik di Sumatera, Indonesia pada awal abad ke-19. Berikut ringkasan lengkap latar belakang Perang Padri. Adat Minangkabau, Sumatera Barat adalah pusat budaya Minangkabau di mana sistem adat Minangkabau sangat dominan. Adat Minangkabau didasarkan pada prinsip matriarki di mana harta warisan dan garis keturunan diteruskan melalui perempuan. Sistem ini bertentangan dengan pandangan agama Islam yang menekankan keturunan melalui laki-laki. Islam di Minangkabau. Islam sudah ada di Minangkabau sejak abad ke-16. Tetapi pada abad ke-18 muncul gerakan keagamaan yang ingin mengubah tatanan sosial dan adat sesuai dengan tafsiran mereka terhadap Islam. Gerakan ini dipimpin oleh ulama-ulama yang dikenal sebagai Padri, yang berusaha mereformasi tradisi adat Minangkabau yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hindia Belanda. Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda semakin berusaha memperluas pengaruhnya di Sumatera Barat dan mengumpulkan pajak dari penduduk setempat. Pemerintah Hindia Belanda mendukung tradisi adat Minangkabau yang ada, yang sering berseberangan dengan pandangan Padri yang lebih Islamis. Konflik ideologis. Konflik utama yang muncul adalah konflik antara pandangan tradisional adat Minangkabau dan pandangan reformis Islam yang dianut oleh Padri. Gerakan Padri ingin menghapuskan praktik-praktik adat yang mereka anggap bertentangan dengan Islam. Ketidaksetujuan tentang agama, budaya, dan politik menciptakan ketegangan di masyarakat. Pemberontakan Padri. Pada tahun 1803, kelompok Padri dipimpin Tuanku Nan Renceh memulai pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan ini menjadi pemicu untuk Perang Padri pertama yang berlangsung hingga tahun 1821. Latar belakang Perang Padri pertama mencerminkan konflik antara tradisi adat Minangkabau, agama Islam, dan pengaruh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Konflik ini memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan budaya Minangkabau serta sejarah Indonesia. Perang Padri pertama adalah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia antara tahun 1803 hingga 1821. Ini adalah konflik antara pasukan Padri yang berhaluan Islam dan mendukung reformasi Islam serta pemberontakan terhadap tradisi adat Minangkabau melawan pemerintah Hindia Belanda dan adat Minangkabau yang lebih tradisional. Latar belakang Perang Padri pertama berawal dari ketegangan antara kelompok Islam reformis yang dipimpin oleh ulama-ulama Padri dan pemerintah Hindia Belanda yang berusaha memperluas pengaruhnya di Sumatera Barat. Kronologi Perang Padri pertama. Pada tahun 1803, pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh memulai pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Konflik ini melibatkan pertempuran sengit di berbagai wilayah Sumatera Barat. Pasukan Padri berhasil merebut beberapa kota, tetapi juga menghadapi perlawanan sengit dari pemerintah Hindia Belanda. Puncak dan akhir perang. Perang mencapai puncaknya pada tahun 1821 ketika pasukan Padri menyerang Benteng Bonjol yang dipimpin oleh ulama terkenal Tuanku Imam Bonjol. Benteng Bonjol bertahan selama beberapa tahun menjadi simbol perlawanan pasukan Padri. Akhirnya pada tahun 1837, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Hindia Belanda menandai akhir Perang Padri pertama. Meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah dan masyarakat Minangkabau. Ini memperkuat pengaruh Islam di Sumatera Barat dan menciptakan ketegangan antara kelompok yang mendukung tradisi adat dan yang mendukung agama Islam yang diajarkan oleh Padri. Tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol dihormati sebagai pahlawan nasional dan menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Perang Padri pertama merupakan awal dari serangkaian konflik yang berkepanjangan di Sumatera Barat, dengan Perang Padri kedua sebagai kelanjutannya. Gencatan senjata yang terkenal dalam Perang Padri 1825 sampai 1831 adalah Perjanjian Painan yang ditandatangani pada tanggal 23 April 1833. Perjanjian ini menandai sementara berakhirnya konflik antara pasukan Padri dan Belanda. Meskipun konflik sebenarnya belum sepenuhnya usai, berikut beberapa poin utama dari Perjanjian Painan. Gencatan senjata. Perjanjian Painan menerapkan gencatan senjata antara pasukan Padri dan Belanda yang berlaku mulai tanggal 23 April 1833. Ini memberikan istirahat sementara dalam pertempuran yang berkecamuk. Pembagian wilayah. Perjanjian ini mengakui bahwa pasukan Padri akan tetap berkuasa di sejumlah wilayah tertentu di Sumatera Barat, sementara Hindia Belanda akan menguasai wilayah. Otonomi terbatas. Daerah yang dikuasai oleh pasukan Padri diakui tetap berada di bawah kekuasaan Belanda, tetapi mereka diberikan otonomi terbatas dalam hal urusan pemerintahan setempat. Pemeliharaan agama Islam. Perjanjian Painan menjamin pemeliharaan agama Islam di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pasukan Padri.
Perlindungan tokoh agama. Perjanjian ini memastikan perlindungan terhadap ulama dan pemimpin agama Islam. Meskipun perjanjian Painan menciptakan periode relatif damai, konflik antara Padri dan Belanda akhirnya meletus kembali dan berlanjut hingga Perang Padri kedua yang berlangsung dari tahun 1832 hingga 1837. Akhirnya Perang Padri kedua berakhir dengan kekalahan pasukan Padri dan penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Perang Padri kedua adalah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 1832 hingga 1837. Ini merupakan kelanjutan dari Perang Padri pertama yang berlangsung antara 1803 dan 1821. Perang Padri pertama telah berakhir tanpa kemenangan yang jelas dan pasukan Padri yang berhaluan Islam terus berjuang melawan pemerintah Hindia Belanda dan adat Minangkabau yang lebih tradisional. Perang Padri kedua dimulai pada tahun 1832 ketika pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol kembali melakukan pemberontakan terhadap Hindia Belanda dan adat Minangkabau. Konflik ini melibatkan pertempuran sengit di berbagai wilayah Sumatera Barat dengan pasukan Padri mendominasi sebagian besar awal perang. Hindia Belanda dengan dukungan pasukan Lapis Baja mengalami kesulitan awal dalam mengatasi pemberontakan Padri. Perang Padri kedua mencapai puncaknya pada tahun 1833 ketika pasukan Hindia Belanda dengan bantuan tentara Belanda dari Batavia berhasil merebut kembali ke beberapa kota yang dikuasai oleh pasukan Padri. Pada tahun 1837 pertempuran terakhir terjadi di Bonjol, markas besar pasukan Padri, di mana Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda. Setelah kekalahan ini, perlawanan pasukan Padri meluas di seluruh Sumatera Barat. Perang Padri kedua mengakhiri dominasi Padri di Sumatera Barat dan daerah ini kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda. Konflik ini meninggalkan bekas luka dalam masyarakat Minangkabau dengan perpecahan antara kelompok yang mendukung pemerintah Belanda dan yang mempertahankan tradisi adat Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol menjadi salah satu tokoh pemberontakan terkenal dalam sejarah Indonesia. Itulah ringkasan singkat mengenai Perang Padri kedua. Perang Padri meninggalkan sejumlah warisan sejarah yang mempengaruhi Sumatera Barat dan Indonesia secara lebih luas. Beberapa di antaranya termasuk warisan budaya. Perang Padri menciptakan perpecahan budaya di Sumatera Barat antara kelompok yang mendukung tradisi adat Minangkabau dan kelompok yang dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh pasukan Padri. Ini mempengaruhi budaya dan identitas masyarakat Minangkabau. Islam Minangkabau. Perang Padri mengukuhkan pengaruh Islam di Sumatera Barat, terutama melalui gerakan Padri yang berusaha mengislamkan masyarakat setempat. Ini membentuk dasar bagi identitas Islam Minangkabau yang kuat. Perubahan politik. Setelah Perang Padri, Sumatera Barat menjadi bagian dari Hindia Belanda, yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan politik dan administratif di daerah ini. Tokoh-tokoh pemberontakan. Tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Nan Renceh menjadi ikon perlawanan melawan penjajahan. Mereka dihormati sebagai pahlawan nasional dan dikenal dalam sejarah Indonesia. Perang Padri, baik yang pertama maupun yang kedua, melibatkan berbagai tokoh perjuangan yang memiliki peran penting dalam konflik tersebut. Di bawah ini adalah ringkasan lengkap beberapa tokoh utama dalam perjuangan Perang Padri. Tokoh perjuangan Perang Padri: Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Teku Nyak Arif, Teku Umar, dan Tuanku Tambusai. Selain tokoh-tokoh terkemuka, ada banyak ulama dan pejuang Padri yang berperan dalam perjuangan mereka untuk mengislamkan dan mereformasikan tradisi adat Minangkabau. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan Perang Padri, yang memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia secara lebih luas.